Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana سواك عند هلول الحادث الآممي. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لأن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته خصوصا إلى رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيد فقيه المقدم محمد بن علي بعالم وصولهم وفروهم ثم إلى رسول عبد الرحمن السكاف ثم إلى رسول الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب والطاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب الظاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب القادر بن محمد بن أحمد الحداد وصولهم وفروهم ثم إلى سيد محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وصولهم وفروهم ثم إلى سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروهم ثم إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ محمد سمن المدني ثم إلى سيد الشيخ محمد أرشد البنجلي ثم إلى سيد الشيخ محمد شرون عبد البنجلي ثم إلى سيد الشيخ محمد سيد عبد القادر البنجلي ثم إلى سيد الشيخ أحمد زود الرسول مقرون ثم إلى حضرة الشيخ هادي محمد شافي هذا من صالح الرائدي ثم إلى سيد الوالد الحاج الغزالي بن حاج هارس رسولهم وفروهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البندلي وسؤالهم وفروعهم أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة
أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mari sama-sama kita baca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtiga'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Pada malam hari ini kita memulai kembali pengajian kita di malam Senin yang pertama di tahun 2024. Mudah-mudahan apa yang kita mulai daripada pengajian kita, pelajaran kita, Allah Subhanahu wa taala kasih kita istiqamah, Allah kasih kita ilmu yang manfaat, Allah kasih kita taufik hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah kita menjadi lebih sempurna lagi dengan tambahan ilmu, dengan bimbingan ilmu, dan juga yang pada malam hari ini berhalangan hadir, ya kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan urusan yang lancar, urusan yang berkah, dan juga yang sedang di luar kota mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih selamat pergi dan pulangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pelajaran kita masih pada bab yang ke-11 tentang masjid. Ya, fi fadilatil masajid, tentang keutamaan masjid, sampai pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalli rak'ataini Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila salah satu dari kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlisu, maka janganlah duduk, duduk, hatta yusalliya, sampai ia salat rak'ataini, 2 rakaat. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Qatadah wa Ibnu Majah an Abi Hurairah qala al-Qami naqlan an ba'dihim hadzal adadu la mafhuma li aktsarihi bittifaqin wa ikhtalafa fi aqallihi wa sahih i'tibaruhu fala tata'adda hadhihi sunnah bi aqalli min rak'ataini. Wattafaqa a'immatul fatwa ala anna al-amra fi dzalika lin-nadbi. Jadi masyaallah hadirin rahimakumullah,
Ya, apabila kita masuk masjid, maka jangan duduk dulu. Sholat dulu 2 rakaat. Ya. Sholatnya bebas apa aja. Ya. Karena itu akan menjadi sholat tahiyatul masjid. Ya. Apapun niatnya, maka ia akan menjadi sholat sunnah tahiyatul masjid di dalamnya. Niatnya duha, maka duha itu menjadi tahiyatul masjid. Sunnah qabliyah, maka qabliyahnya menjadi tahiyatul masjid. Ya. Selama kita belum duduk ketika masuk masjid, maka salatnya kita yang 2 rakaat itu menjadi salat sunnah tahiyatul masjid. Hadzal adadu la mafhuma li aktsarihi bittifaqin. Ya. Untuk bilangannya, ya, itu banyak perbedaan pendapat. Tapi minimalnya 2 rakaat. Mau 8 rakaat silahkan, 10 rakaat silahkan, sebanyak-banyaknya silahkan. Ya. Tapi minimal 2 rakaat. Ya. Minimal 2 rakaat. Wasahih i'tibaru fala tata'adda hadhihi sunnah bi aqalli min raka'atain. Ya. Dan yang paling sahih, ya, pendapatnya adalah tidak ada kesunahan, ya, di dalam tahiyatul masjid itu kurang dari 2 rakaat. Jadi sunnahnya 2 rakaat atau lebih. Ya. Tidak ada kesunahan di bawah 2 rakaat seperti sholat jenazah. Nah, sholat jenazah, ya, itu kan nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada i'tidal. Ya, kita masuk ke dalam masjid langsung sholat, ikut sholat jenazah, maka itu bukan tahiyatul masjid. Ya. Nah, kan sholat jenazah itu nggak ada duduknya, maka ketika salam selesai, sholat lagi, sholat sunnah. Ya. Terus apalagi yang di bawah 2 rakaat sholat sunnah witir. Malam-malam kita masuk masjid, ya, sholat sunnah witir itu minimal 1 rakaat, minimal. Kalau ulama bilang paling pelit, ya, paling pelit, walaupun, ya, dia ngerjain gitu, tapi masih tergolong pelit, 1 rakaat. Ya, itu bukan termasuk daripada tahiyatul masjid. Nah, jadi, ya, paling minimal 2 rakaat. Wattafaqa a'immatul fatwa ala anna al-amra fi dzalika lin-nadbi. Ya. Dan bersepakat para imam fatwa bahwasanya perkara 2 rakaat itu, ya, bukan perintah, bukan satu keharusan, bukan. Tapi karena kesunnahannya 2 rakaat, gitu. Ya, kesunnahannya 2 rakaat. Tsumma qala al-Azizi idza jalasa nasiyan aw sahiyan wa qasara al-faslu syuri'a lahu fi'luha wa tataqarrara bi taqarrud dukhul walau anjur bil. Dan juga apabila ada seseorang yang masuk masjid lalu dia lupa atau sahyan, lalai. Maksudnya lalai itu tadi niatnya mau sholat sunnah, tiba-tiba ada yang manggil, gitu. Akhirnya ngobrol, ya, sesuatu yang ada urusannya. Akhirnya dia nggak sholat, gitu. Ya. Pertama dia masuk karena lupa, dia nggak sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua karena lalai, ya. Ada sesuatu yang memalingkan dirinya daripada melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu apa? Wa qasural faslu, ya. Syuri'a lahu fi'luha. Tidak lama kemudian dia ingat, oh iya, saya belum sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, dari dia lupa sampai dia ingat, jaraknya belum terlalu lama. Belum ada sejam, 2 jam, 3 jam, belum. Masih bisa 5 menit, 10 menit, ya. Masih hitungan sebentar, maka dia disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Ya, kita masuk masjid lupa,
Ya, walaupun udah duduk itu lupa. Udah 5 menit kita duduk, baru ingat. Oh iya, belum salat sunat tahiyatul masjid. Bangun, salat sunat tahiyatul masjid. Ya. Wa tataqarrara bi taqarruri tuhur. Begitu juga kalau kita berkali-kali masuk masjid. Ya. Masuk sekali salat sunat tahiyatul masjid. Udah selesai, keluar, ada perlu, balik lagi ke masjid, sholat lagi, ya. Nanti keluar lagi, sholat lagi, masuk, gitu. 3 kali dia masuk keluar, ya, atau keluar masuk 3 kali, maka 3 kali dia disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Walau kurbin, walaupun keluarnya sebentar. Keluarnya bangsa 5 menit, 10 menit, balik lagi, salat sunnah lagi. Ya. Segitunya tentang salat sunnah tahiyatul masjid. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Nah, makruh nih, an yajlisa min ghairi tahiyatin bila udhrin. Makruh orang yang masuk masjid langsung duduk, dia enggak salat sunnah tahiyatul masjid, padahal dia nggak punya uzur. Ya. Artinya, ya, nggak ada sesuatu yang menjadikan dia berat. Ya, seperti sakit, ya, sakit berat, ya. Tapi dia masih bisa ke masjid hanya untuk sholat wajib. Selesai itu dia keluar. Maka ini sesuatu yang uzur baginya. Ya, nggak bisa lama-lama di masjid, ya, karena ada urusan yang wajib, ya, yang lebih penting. Nah, maka, ya, dimakruhkan orang yang masuk ke dalam masjid, namun dia tidak sholat tahiyatul masjid kalau dia nggak punya uzur. Beda halnya kalau dia punya uzur. Wa tahsulu bi fardin wa wirdin wa sunnatin la bi rak'atin wa salati janazatin. Nah, ini dia tadi. Salat sunnah tahiyatul masjid itu, ya, bisa kita dapati dengan salat fardu. Misal, ya, kita masuk masjid udah qomat. Imam udah di depan, jamaah udah bikin shaf. Terus gimana kita mau sholat sunnah tahiyatul masjid? Nggak usah lagi sholat sunnah, ikut langsung sholat jamaah, itu sudah termasuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi begitu, ya. Wa tahsulu bi fardin, ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid bisa didapati dengan sholat fardu. Wa wirdin, atau sholat yang dirutinkan, ya, yang diwiridkan. Ya. Misal dia setiap masuk masjid jam 9 pagi, sholatnya apa? Sholat duha. Setiap hari dia begitu. Ya. Maka jadi sholat duha tersebut jadi sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah hajat, ya, sholat sunnah taubat. Nah, ya. Sholat yang dirutinkan. Wa sunnatin, dan juga dengan sholat sunnah yang lainnya. Ya. Nah, jadi ada 3 nih, ya, dan 3-tiganya menjadikan, ya, sholat tahiyatul masjid masuk di dalamnya. 1 sholat fardu, 2 sholat yang diwiridkan, yang dirutinkan, 3 sholat sunnah. La bi rak'atin, tidak dengan sholat yang hanya 1 rakaat. Yang tadi kita bilang, ya, salat witir 1 rakaat nggak jadi, ya. Wala wasalati janazatin, sholat jenazah bukan termasuk sholat tahiyatul masjid. Wa yuhrimu biha qa'iman walau yajlisu fiha wa huwa makhtarahu Zarkashi, ya. Dan orang yang sholat tahiyatul masjid, ya, dia takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri. Salat tahiyatul masjid harus dalam keadaan berdiri.
Kan ada pendapat sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk, namun pahalanya setengah. Tapi untuk sholat yang diniatkan tahiyatul masjid atau yang menjadi dia tahiyatul masjid, dia harus berdiri. Ya. Wa yuhrimu biha qa'iman wa la yajlisu fiha, enggak boleh duduk, gitu. Ya. Enggak boleh duduk. Beda dengan uzur, ya, beda dengan uzur. Akan kalau sholat sunnah itu walaupun bisa mampu berdiri, boleh dia sholat duduk. Sholat sunnah, ya. Tapi kalau niat sholat sunnahnya menjadi sholat tahiyatul masjid, maka dia harus berdiri. Ya. Maka dia harus berdiri, wala yajlisu fiha, dan tidak boleh duduk ketika sholat tahiyatul masjid. Wa huwa makhtarahu Az-Zarkashi, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Nah, jadi berbeda dengan sunnah-sunnah yang lain. Ya, kita mau sholat sunnah ba'diyah maghrib misal, ya, malas berdiri, duduk jadi. Ya, habis wirid selesai masih keadaan duduk, takbir aja, Allahu Akbar, niat qabliyah ba'diyah maghrib boleh. Ya. Tapi kalau dia baru masuk masjid, ya, belum sholat tahiyatul masjid, misal dia masuk masjid sebelum maghrib, adzan maghrib, ya, lalu sholat sunnah qabliyah, ya, dia belum duduk, maka nggak boleh dia duduk, sholatnya duduk tuh nggak boleh, padahal sunnah, gitu. Ya. Nah ini pengecualian, ya, di antara sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, jadi dia harus takbiratul ihramnya berdiri, ya. Wa qala al-Asnawi, berkata al-Imam Asnawi, law ahrama biha qa'iman thumma arada al-julusa fal qiyasu adamul man'i wa kadza ad-damiri wal awwalu awjahu. Dan ini pendapat yang kedua, ya. Berkata Imam Asnawi, seandainya ada orang sholat tahiyatul masjid, takbiratul ihramnya berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar ruku, sami'allahu liman hamidah i'tidal, Allahu Akbar sujud, ya, Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar. Harusnya kan berdiri rakaat kedua, tapi dia tidak berdiri, dia lanjutkan dengan duduk. Ini boleh, ya. Pendapat yang kedua, ya, dia duduk di tengah-tengah salat, gitu, ya. Aduh males diri lagi nih, ya, lanjut duduk rakaat keduanya. Tapi ingat takbiratul ihramnya, ya, rakaat pertamanya dalam keadaan berdiri, ya. Fal qiyasu adamul man'i, maka gambarannya tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan, boleh, ya, seperti itu. Ya, kata Damiri, begitu juga, ya, pendapat ini yang dikemukakan oleh Imam Damiri. Namun di antara dua pendapat ini, mana yang lebih diutamakan? Yang diutamakan adalah pendapat yang pertama, ya, salatnya tetap berdiri, ya, tidak boleh duduk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu syakiyah. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini masjid, ya, mengadu min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya. Masjid nih yang ada di dunia, ya, itu mengadu ke atas langit. Ya. Mereka mengadu, masjid-masjid yang ada di bumi ini mengadu ke atas langit min ahliha, ya, mengadu tentang apa? Orang-orang yang ada di dalam masjid yang berbicara tentang dunia, Fatastaqbiluhal malaikatu, lalu aduan masjid tersebut diterima oleh para malaikat yang ada di langit.
Fataqulu, maka malaikat mengatakan, irji'i faqad ba'atsna bihalaqihim. Ya. Kata malaikat, kembalilah engkau wahai masjid. Ya. Aduan tersebut, aku akan datangi mereka, membawa kecelakaan bagi mereka. Ya, kecelakaan bagi mereka. Ya. Jadi masjid ini mengeluh. Jangan kata masjid itu ya benda mati, bukan. Semua yang ada di alam semesta ini ya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan yang apa bahasanya? Bukan sia-sia. Bukan ciptaan yang hanya sebagai penghias, bukan. Mereka semua ada manfaatnya. Ya, semua ada manfaatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ya bisa mengadu dan mereka bisa merasakan, khususnya terhadap penghuni dunia ini, manusia. Ya. Bayangin ya. Misal ya, hutan dirusak ya. Maka mereka akan mengadu kepada Allah dengan apa? Dengan bencana Allah. Gunung dirusak, mereka mengadu kepada Allah, datang bencana Allah. Semuanya ya. Masjid pun juga sama begitu ya. Masjid mengadu tentang apa? Tentang kita yang ada di dalamnya, yang membicarakan tentang dunia. Jadi hati-hati masyarakat hadirin rahimakumullah ya. Kalau ada yang ngajakin kita tentang ngobrol macam-macam tentang dunia, ajakin aja keluar ya. Ngopinya di luar ya. Cari tempat selain masjid. Jadi begitu ya. Lalu malaikat akan datang kepada orang-orang tersebut bihalakihim, dengan kecelakaan ya, macam-macam ya. Entah itu ya syarat rezekinya ya, atau amalannya akan dihapus, yang nggak diterima. Bihalakihim itu umum, apapun itu, mau perkara dunia, mau perkara akhirat. Ya. Makanya kan kemarin kita udah dengar dari pelajaran kita, siapa orang yang berjual beli di masjid, ya, maka katakan bagi mereka, kepada mereka, semoga Allah merugikan jual belimu ya. Itu yang kita disunnahkan untuk mendoakan mereka. Artinya dari manusia saja ya, Nabi memberikan peringatan untuk mendoakan mereka yang berjual beli ya. Bagaimana dengan malaikat yang akan datang dengan kecelakaan bagi mereka yang membicarakan tentang dunia. Na'udzubillah. Ya, jadi mulut kita ini dijaga ya, kalau di masjid itu dijaga ya. Lalu ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tentang keutamaannya lagi. Man asraja sirajan fil masjid. Siapa orang yang memberikan penerangan di masjid ya, memberikan penerangan di masjid biqadri ma yadur fil aini, dengan jarak sepandangan mata saja gitu. Dengan jarak ya yang tidak terlalu luas. Ya, sejarak mata bisa memandang ya. Lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika ad-dawu fil masjid. Maka selama lampu itu menyala, maka malaikat akan memohonkan ampun bagi orang tersebut selama cahayanya masih menerangi masjid. Maka beruntung nih orang yang bersedekah, berinfak, dibelikan lampu buat masjid. Selama lampu itu menyala, malaikat hadir untuk mendoakan, memintakan ampun untuk orang tersebut.
Kalau orang dulu ya, surau-surau, masjid-masjid masih pakai lampu tempel, lampu semprong ya. Itu mereka kalau mau maghrib nyalain. Nah, modelnya begitu. Kalau itu dulu, kalau sekarang nggak begitu lagi ya. Ini siapa yang beli lampu-lampu ini nih, dari duit siapa? Nah, itu tuh orang itu. Ya, itu tuh lampu mati itu. Nah, beli lampunya. Selama lampu itu menyala di dalam masjid, maka malaikat akan memintakan ampun untuk orang tersebut. Ya. Jadi perhatikan tuh, ya. Bisa jadi amal kita nanti, ya. Nanti kalau lampunya mati, berhenti malaikat. Ya, malaikat berhenti daripada memintakan ampun orang tersebut. Ya, kalau dia ganti lagi, nanti malaikat akan lanjut lagi. Gitu. Ya. Itu yang memberikan penerangan ya bagi masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, man basata hasiran. Nah, ini merbot nih ya. Kalau merbot tahu ya, bangga jadi merbot. Man basata hasiran, siapa orang yang menggelarkan tikar, karpet. Wa huwa al-khashanul mansuju al-mafrushu. Ya, tikar itu adalah kain yang dianyam, yang dihampar. Ya, karpet ya, kalau sekarang karpet. Fil masjidi. Ya, siapa orang yang membentangkan tikar atau karpet di dalam masjid, lam tazalil malaikatu, maka senantiasa malaikat tastaghfiru lahu, memintakan ampun baginya, madama dzalikal hasiru, selama karpet tersebut terbentang fil masjid, di dalam masjid. Ya, merbot gelarin karpet, ya, membentangkan karpet, ya, ataupun orang yang mewakafkan karpet, ya, itu mereka akan mendapatkan doa ampunan daripada malaikat. Nah, jadi jangan minder kalau ada masjid, ya, karpetnya lusuh, karpetnya belum digelar-gelar dari zaman Covid, ya. Dari zaman Covid belum digelar-gelar, masih ada itu. Ya, saya pernah ngisi Jumatan itu daerah Kuitang, saya bilang ini masjid kok karpetnya nggak keluar-keluar, ya. Sayang kan kita bilang, ya. Kesian orang yang mewakafkan karpet, padahal di situ ada keutamaannya, ada ampunan, ya, doa ampunan dari malaikat. Ya, ataupun ada karpet belum digelar, kita gelarin, sejadah kita gelarin, gitu. Ya. Nah, selama karpet itu terbuka, ya, dipakai, maka selama itu juga ya, ampunan malaikat, doa ampun malaikat dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhraja kadzaratan, siapa orang yang mengeluarkan kotoran. Sekarang siapa orang yang mengeluarkan kotoran, ai najisan atau tahiran, mau itu najis ataupun suci. Ya, jadi kotoran itu ada yang najis, ada yang suci. Ya, kalau suci misal debu, ya, atau sampah-sampah, ya aqua, ya, bekas acara. Ya. Kalau najis, ya, macam ada teh cicak, ya, ada laron, bangkai-bangkainya itu, ya, nyamuk. Ya. Nah, itu dibersihkan, dikeluarkan, ya. Minal masjid, dari dalam masjid, bikadri ma yaduru fil aini, dengan sekadar pandangan mata saja, artinya di depan matanya dia keluarin, dia bersihin, nggak perlu dia cari-cari semasjid, nggak. Ya, itu minimalnya, yang ada depan mata dia bersihin aja, itu minimalnya, gitu. Apalagi semuanya, ya. Lalu apa? Akhrajahullahu min a'zami dzunubihi, maka Allah akan keluarkan dirinya dari dosa-dosa yang paling besar. Ya, dosa-dosa yang paling besar. Kalau dia punya dosa, ya, yang udah lewat, maka Allah akan ampuni. Seandainya takdirnya ke depan nanti dia akan melakukan dosa besar, maka Allah akan ganti. Ya, dengan sebab itu
Dia bersihin itu tadi tuh, Allah ganti takdirnya yang tadinya dia akan melakukan maksiat jadi ibadah. Ya, ya sebab-sebab yang kecil itu Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan di dalam ketaatan yang kecil, ya, jangan sampai kita meremehkannya. Sebab apa? Di dalam ketaatan yang kecil itu, ya, bisa jadi ada ridha Allah di situ. Dan di dalam maksiat sekecil apapun jangan diremehkan. Ya, terkadang di dalamnya ada murka Allah. Ya, jadi Allah itu tidak memandang besar kecilnya ibadah, besar kecilnya maksiat. Kalau Allah mau ridha di dalamnya, ya ridha. Kalau Allah mau murkai, murka. Ya, bisa jadi maksiat yang kecil, ya, kita lakukan langsung murka Allah turun kepada kita, jadi dosa besar. Bisa jadi ibadah yang kecil ada ridha Allah di situ, jadi pahala yang besar. Jadi begitu masyarakat rahimakumullah. Ya. Nah, jadi di dalam, ya, hadis ini, siapa orang yang mengeluarkan kotoran dari dalam masjid, najis ataupun suci, ya, dengan minimal sekadar pandangan matanya ataupun yang dia lihat, gitu, maka Allah akan keluarkan dirinya dari dosa-dosa yang besar. Ya. Wa fi riwayatin anna dzalika muhurul huril aini. Di dalam riwayat yang lain, ya, orang yang bersihin masjid dari kotoran nanti di akhirat, ya, di surga nanti itu menjadi mahar untuk kita mendapatkan bidadari surga. Ya. Jadi maharnya bersihin masjid, gitu. Ya kalau dia rajin bersihin masjid, bidadarinya banyak tuh. Ya. Lagi merebut kudu tahu nih kayak begini, ya, kudu paham. Sakit, waduh. Ya mudah-mudahan sehat afiat, ya. Nah, jadi begitu, ya. Wa fi riwayatin, nah, di dalam riwayat yang lain, man akhraja adzan minal masjidi banallahu lahu baitan fil jannah. Sama siapa orang yang mengeluarkan segala yang kotor. Nah, ini segala yang kotor, ya. Jadi bukan kotoran, tapi emang apa namanya, sesuatu yang menjadikan kotor, gitu. Misal barang nggak kepakai, ya, ada udah usang, ya, kita keluarin menjadi kotor itu, ya. Apa yang akan dibalas oleh Allah? Banallahu baitan, Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Jadi sebanyak apa dia bersihkan, maka sebanyak itu rumah yang akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Rawahu Ibnu Majah an Ibnu Sa'id bi isnad dhaif, walaupun ini sanadnya dhaif. Ya, kalau sanadnya dhaif, ya, tapi ini bukan hukum, ya, bukan tentang halal haram. Ini tentang untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba banyakin pahala, berlomba-lomba banyakin kebaikan, ya. Bayangin kalau, ya, buat nyalain lampu, ngasih penerangan lampu masjid aja nggak ada pahalanya, orang malas mikir, gitu. Tapi kalau ada ini hadis, ya, orang akan semangat, ya, orang akan semangat. Siapa yang nggak mau ampunan, gitu, ya. Semua orang pengen ampunan. Ya, terus juga bersihin masjid, gelar tikar karpet, ya. Jadi begitu, ya. Yang terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum kat-turuki, ya. Sekarang adalah peringatan dari Nabi Muhammad SAW, jangan jadikan masjid-masjid kalian seperti jalanan. Bagaimana jalanan? Kotor, becek, berantakan. Jadi jangan sampai sama tuh, ya. Masjid, musalla, ya, jangan dijadikan seperti jalanan, ya. Jadi bersih-bersih daripada masjid dan musalla. Wa hadzal hadisus saqitun fi ba'din nusakh, ya, hadis ini, ya, hilang di sebagian kitab kita.
jadi ini hadis terakhir dari tentang fadilah masjid ya. Masuk kita pada bab yang ke-12 fi fadilatil amaim ya, bab yang ke-12 tentang fadilah keutamaan amaim. Amaim itu imamah ya, yang dililitkan di kepala ya, itu imamah ya. Imamah itu adalah sunnahan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak tahu ya malu kita pakainya ya, padahal itu sunnah. Sekarang orang malu kayak gituan ya. Nah, kalau kita dulu di pondok diajarin pakai gituan tuh, imamah. Maka para ulama ya, mereka memakai imamah itu bukan karena bangga-banggaan, bukan. Mereka memuliakan apa yang ada di kepala mereka. Ya, jubah itu memuliakan apa yang ada di badan mereka. Sorban itu memuliakan apa yang ada di badan mereka. Jadi bukan sekonyong-konyong pakai imamah, jubah, sorban, gaya-gayaan, bukan. Ya. Abu Yazid Alwi Muhammad bin Ali al-Maliki, guru daripada guru saya, itu beliau kalau ke Indonesia, ya, minta disiapkan hotel bintang 5. Pasti bintang 5. Udah masuk nih hotel bintang 5, tidurnya di lantai, bukan di kasur ya. Ditanya, "Bu ya, kenapa tidurnya di lantai?" "Aku hanya sekedar ingin memuliakan ilmuku supaya berada di hotel bintang 5. Adapun tidurku di lantai itu karena aku tidak ingin terlena dengan fasilitas yang enak." Itu aja. Jadi ya, fadilah imamah ya, yang ada di kepala itu karena memuliakan. Terlebih lagi sunnah ya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Rawa Wa'ilah bin al-Asqai, telah meriwayatkan sahabat Wa'ilah bin al-Asqa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, qala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi fi yaumil jum'ah. Ya, jadi bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Ya, ini berbeda dengan ayat salawat ya. Ala ashabil amaimi yaumal jum'ati. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Yusalluna di sini mendoakan. Ya. Buat siapa? Ala ashabil amaimi, bagi orang-orang yang memakai imamah. Imamah kalau bahasa Arabnya imamah, kalau bahasa kita ini udeng-udeng. Ya, udeng-udeng tuh yang dililitin. Ya, beda sama belangkon tuh beda. Ya, sama yang adat-adat tuh beda. Tapi imamah itu kain putih ya, atau hijau ya, yang dililit di kepala. Tapi dililitnya di atas peci, pakai peci baru dililit gitu. Terserah dah mau 10 meter, mau berapa meter lah ya. Nah, jadi itu tadi ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan atas orang-orang yang memakai imamah di hari Jumat. Di hari Jumat ya. Nah, jadi sunnah pakai imamah di hari Jumat. Jadi kalau kita nanti pakai imamah, cobain sholat Jumat ya. Nanti kalau ditanya, kenapa pakai imamah? Sunnah pakai imamah di hari Jumat ya. Bukan apa-apa, bukan tiba-tiba jadi ustadz, dan bukan. Tapi karena ngamalin ilmu ya, salat Jumat pakai imamah, pulang udah lepas, nggak masalah ya. Fa in aqrabahul hurr fala ba'sa binaziha qabla shalah. Ya, maka kalau pakai imamah menjadi pengap gerah kepalanya ya, maka tidak apa-apa, kita copot ya, kita copot qabla shalah, sebelum sholat
Ya, sebelum sholat. Wa ba'daha atau setelah sholat. Ya, kita sholat, ya, pakai imamah sunnah. Ya. Kalau kepala kita terasa panas, pengap, boleh kita lepas. Ya, kita lepas. Sebelum sholat atau sesudah sholat, sudah sholat baru kita lepas. Walakin la yanzi'u fi waqti sa'yi minal manzil ila jum'ati. Tapi tidak boleh melepas ketika kita jalan ke masjid. Ya, buat sholat Jumat. Ya, buat sholat Jumat lagi jalan nih dari rumah ke masjid, jangan dilepas, pakai dari rumah ya, ke masjid. Nanti sambil nunggu sholat Jumat, ya boleh kita lepas sebelum sholat atau setelah sholat kita lepas. Wala fi waktu sholat, dan juga bukan lagi sholat kita lepas, bukan. Ya, wala adda su'udul imami al-mimbar wala fi khutbatihi kadza fil ihya. Ya. Dan juga tidak boleh melepas ketika imam naik mimbar ataupun imam lagi khatib, ya, pakai imamahnya. Ya. Itu kesunahan tentang imamah. Ya, jadi kalau abah guru sekumpul itu bilang minimal kita sholat pakai imamah di rumah. Malu keluar, minimal sholat 5 waktu di rumah pakai imamah. Ya, beli kain putih 5 meter, ya, kita lilitin di atas kepala kita, pakai peci, lilit, pakai imamah. Ya. Niatnya apa? Sunnah. Ya, sunnah. Kalau niatnya sunnah, bangga. Ya. Tapi kalau niatnya yang lain jangan. Ya. Banyak orang sekarang menyalahkan daripada imamah. Ya. Akhirnya imamah bukan lagi kesunnahan, tapi karena ketenaran dan lain-lainnya, komersil jadinya. Ya. Jadi kalau imamah itu ambil sunnahnya. Ya, jadi minimal sholat kita di rumah pakai imamah. Terlebih lagi kalau kita keluar pakai imamah itu tampil di masyarakat, di hadapan umum, ya, minimal dia punya sanad. Punya sanad imamah itu dari gurunya. Jadi dia pakai imamah itu karena dipakaikan gurunya. Dulu waktu kita minta ijazah imamah, itu nyambungnya kepada Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Saya naik ke Abu Yal Habib Hamid bin Abdullah al-Kab, naik kepada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki yang di Makkah, ya, naik kepada abahnya Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki, naik kepada kakeknya Sayyid Abbas al-Maliki, terus sampai guru-gurunya. Gurunya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki itu sedunia. Daerah Afrika, benua Afrika ada, benua Asia ada, ya, benua Eropa ada, benua Timur Tengah juga ada. Kalau dari Asia yang terkenal adalah gurunya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dari Padang. Ya. Kalau dari Timur Tengah Sayyid Muhammad Amin Qutbi dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau itu silakan pakai. Nanti kalau orang tanya, kenapa pakai imamah? Saya dapat ijazah dari guru saya. Sebutin guru-gurunya. Itu kuat. Sebagaimana kalau kita belajar, kenapa kamu kerjain seperti itu? Saya dapat dari guru saya dari gurunya. Begitu. Dan itu ilmu yang paling penting dalam ibadah kita, yaitu sunnah. Ya. Jadi orang nggak bisa macam-macam. Ya. Nggak bisa macam-macam. Kalau kita punya pegangan seperti itu. Jadi sampai sini, insyaallah pada minggu yang akan datang kita akan lanjut pada pembahasan tentang fadilatul imamah. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.